Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mendapatkan bintang Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan Tanda Kehormatan RI di Istana Negara Jakarta. Informasi lainnya pemirsa, setelah diganti dari kursi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Pacul akhirnya buka suara. Ia menepis beredarnya isu bahwa dirinya akan direkrut partai lain. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya selalu terbuka menampung aspirasi masyarakat, termasuk lewat aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR. Pernyataannya disampaikan di tengah gelombang protes publik terkait wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinilai fantastis. Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani merespons aksi unjuk rasa yang digelar sekitar gedung DPR Republik Indonesia, Jakarta, Senin 25 Agustus. Ia menegaskan DPR selalu menampung dan terbuka menerima segala bentuk aspirasi dari masyarakat. Usai menerima bintang kehormatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Puan mengatakan aspirasi tersebut membantu memperbaiki kinerja DPR dan membangun negara. Terkait pemasangan beton di depan gedung parlemen saat aksi berlangsung, Puan tidak menyinggung secara spesifik. Namun ia mengatakan pentingnya sikap saling menghormati dalam menyampaikan pendapat. Lebih lanjut, Puan menjelaskan akan membicarakan aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk perbaikan bersama. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa. Mari kita sama-sama saling hormat-menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki. Sebelumnya, unjuk rasa dilakukan oleh sekelompok orang di sekitar gedung DPR Jakarta hingga malam hari. Digelarnya demo dipicu oleh wacana kenaikan gaji anggota DPR RI hingga 100 juta rupiah yang mencuat usai rapat tahunan MPR pada 15 Agustus lalu. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengatakan kalau tidak ada kenaikan gaji anggota DPR, yang ada hanya tambahan tunjangan. Tunjangan yang dimaksud salah satunya adalah tunjangan rumah anggota dewan sebesar 50 juta rupiah per bulan. Tunjangan yang bernilai fantastis tersebut membuat masyarakat murka dan membuat gerakan untuk turun ke jalan. KPK menyindir ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer soal permintaan amnesti. KPK menyebut sebaiknya Noel mengikuti proses hukum yang berjalan. Sindiran tersebut dilontarkan usai Noel meminta amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Sindiran tajam diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kepada ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.
Sindiran tersebut dilontarkan usai Noel meminta amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo Senin 25 Agustus secara tegas mengatakan amnesti adalah hak prerogatif Presiden. Akan tetapi, sebaiknya Noel tidak terburu-buru meminta amnesti dan lebih baik mengikuti proses penyidikan. Budi lebih lanjut mengatakan penyidik akan mendalami keterangan para tersangka, saksi maupun pihak lain untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ia juga menambahkan penanganan perkara korupsi bukan hanya soal penindakan, melainkan juga sebagai pembelajaran publik dan upaya pencegahan. Kasus pemerasan sertifikasi K3 menurutnya menyangkut pelayanan publik, sehingga penindakan harus dibarengi dengan reformasi tata kelola ketenagakerjaan agar kualitas layanan membaik. Sebelumnya, saat digelandang ke mobil tahanan, Noel sempat mengatakan ke awak media meminta amnesti ke Presiden Prabowo. Dalam kasus ini, Noel telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. Penyidikan menunjukkan dugaan pemerasan sudah dilakukan sejak 2019 dengan jumlah uang yang terkumpul 81 miliar rupiah. Ketika awal menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel pun tahu ada pemerasan namun tak menegur. Noel malah meminta jatah atas praktik itu, membuatnya menerima 3 miliar rupiah dan sebuah motor Ducati. Setelah diganti dari kursi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Pacul akhirnya buka suara. Bambang Pacul menegaskan 100% dirinya akan tetap berada di PDI Perjuangan apapun yang terjadi. Setelah diganti dari kursi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Pacul akhirnya buka suara. Ia membantah beredarnya isu bahwa dirinya akan direkrut partai lain. Bambang Pacul menegaskan 100% tetap berada di PDI Perjuangan apapun yang terjadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengganti Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari posisi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Megawati menunjuk FX Hadi Rudiatmo sebagai pelaksana tugas PLT Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Pasca pergantian itu, Bambang Pacul dan Rudiatmo menggelar pertemuan di kantor DPD PDIP Jawa Tengah pada Senin 25 Agustus. Setelah pertemuan, Bambang Pacul dan Rudiatmo memberikan keterangan pers kepada media. PLT Ketua DPD PDIP Jawa Tengah FX Hadi Rudiatmo menjelaskan pertemuan ini menindaklanjuti penugasan dari Megawati sekaligus menjadi momen perkenalan kepada jajaran pengurus. Bambang Pacul membantah bahwa dirinya dicopot, melainkan karena aturan Kongres PDIP melarang rangkap jabatan.
Karena ia sudah ditugaskan sebagai salah satu ketua DPP PDIP, maka posisinya di DPD digantikan Rudiatmo sebagai PLT. Bambang Pacul juga membantah isu didekatinya partai lain dan menegaskan tetap di PDIP. Ya, hasil pertemuan ini kan untuk menyampaikan penugasan saya kepada teman-teman pengurus DPD itu. Saya kan ditugasi hanya 3 bulan sampai Desember karena pengurus DPD itu kan diperpanjang sampai 2025. Ya sudah, apa yang dilakukan oleh Pak Ketua DPD Mas Bambang Pacul itu kita lanjutkan. Ada pesan khusus dari Bu Mega nggak Pak terkait di DPD? Keputusan Kongres adalah keputusan tertinggi partai. Oke. Nah, dari keputusan Kongres itu sudah dinyatakan bahwa tidak ada hari ini yang rangkap jabatan. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Semua on the track. Oke. Mas Bambang nggak merasa dicopot ya? Seperti itu ya? Yang dia Pak Rudi. Jadi ketua DPP itu. Artinya pemberitaan awal itu nggak benar ya Pak ya? Kayak berita baik. Silakan, itu kan pilihan diksi. Pilihan diksimu itu dicopot. Kalau pilihan diksi yang lain dipecat. Mana pilihan diksinya? Itu yang benar adalah ini di dalam rangka ini tidak ada rangkap jabatan. Satu orang nggak boleh dua. Hari ini PLT. Apakah nanti dalam konverda terpilih sebagai ketua itu urusan berikutnya? Ya. Oke, udah mintakan itu. Isu ada partai lain yang akan membidik. Apa? Partai lain yang ingin membidik Pak Bambang Pacul. Membidik apa? Ya pengen merekrut. Ini dari ketua DPP kak. Tidak ada, ini loh, tanya ini. Gitu loh. Kita ini sama-sama ngerti sebelum PDI Perjuangan. Kita panjang perjalanannya. Gitu loh. Jadi kalau sampai misalnya ini nek kowe kasarane. Kowe ora diganggoke ning PDI Perjuangan, pindah partai Pak Pacul. Kayak kita di PDI partai lain gitu maksudnya. Udah lupakan itu, lupakan. Bambang Pacul tidak akan pernah pindah partai. Itu clear ya? Ya, ini. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mendapatkan bintang Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan tanda kehormatan RI di Istana Negara Jakarta. Ia dinilai berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Putra Utama diberikan kepada Letkol Infantri Teddy Indrawijaya. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik, dikenal sebagai sosok yang penuh disiplin, tegas dan loyalitas dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, aktif memastikan koordinasi. Seskap Letkol Teddy Indrawijaya mendapatkan bintang Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan tanda kehormatan RI di Istana Negara, Jakarta pada Senin 25 Agustus. Teddy dianugerahi tanda kehormatan tersebut karena dinilai berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Bintang Mahaputra Utama merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada mereka yang dinilai secara luar biasa berjasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan NKRI. Tanda kehormatan tersebut diberikan pertama kali pada 1961 dan rutin diberikan kepada individu-individu yang dinilai berjasa setiap bulan Agustus dalam rangka peringatan HUT RI. Selain Teddy, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga menerima tanda kehormatan itu. Di antaranya Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan,
Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Utama diberikan kepada Letkol Infantri Teddy Indrawijaya. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik, dikenal sebagai sosok yang penuh disiplin, tegas dan loyalitas dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, aktif memastikan koordinasi. Penasehat hukum 4 pelaku penculikan kacap Bank BUMN menyebut kliennya hanya menjalankan perintah dengan imbalan sekitar 50 juta rupiah untuk membawa paksa korban dari area parkir pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Empat pelaku penculikan kepala cabang Bank BUMN di Cempaka Putih mengaku dijanjikan bayaran 50 juta rupiah oleh seseorang. Kuasa hukum para pelaku, Adrianus Agal, mengungkapkan para pelaku baru menerima sebagian uang, sementara sisanya dijanjikan setelah aksi penculikan selesai. Namun ia tak menjelaskan secara rinci siapa sosok yang memerintahkan kliennya. Adrianus mengatakan 4 kliennya nekat melakukan aksi tersebut karena ada tekanan ekonomi. Para pelaku telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Adrianus menyebut kliennya akan menolak tawaran jika penculikan tersebut berujung pada kematian korban, sebab perintah membuang jenazah tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Adrianus menjelaskan kliennya hanya diminta untuk menjemput paksa korban dan diserahkan kepada seseorang. Para pelaku mengaku terkejut saat mendapati korban sudah tak bernyawa ketika diminta untuk mengantarkannya pulang. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BUMN berinisial MIP ditemukan dalam keadaan meninggal oleh warga di area persawahan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus. Korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mata terlilit lakban. Polisi meringkus 5 orang tersangka kasus pengeroyokan terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan 8 jurnalis saat meliput penyegelan PT Genesis Regeneration Smelting. Dari 15 orang yang diamankan, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat langsung penganiayaan. Polisi meringkus 5 orang tersangka kasus pengeroyokan terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan 8 jurnalis saat meliput penyegelan PT Genesis Regeneration Smelting, pabrik pengolahan limbah B3 karena mencemari lingkungan.
Dari 15 orang yang diamankan, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat langsung penganiayaan. Selain sipil, ada juga anggota oknum Brimob yang telah diamankan Propam Polda Banten. 1 oknum Brimob ditetapkan sebagai tersangka, 1 lagi masih diperiksa. Kelima pelaku ditahan di Mapolres Serang, masing-masing berinisial KA alias Kipli yang juga anggota Ormas dan BM alias Bongkol yang bertugas sebagai security PT GRS, kemudian AR, SI alias Ipoy, dan AJ alias Mika sebagai karyawan PT GRS. Polisi menjelaskan motif para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap para korban karena kesal dan ingin mengambil HP untuk dihapus saat meliput. Diketahui sebelumnya, 8 jurnalis dan staf Humas KLH mendapat tindakan kekerasan pengeroyokan dan intimidasi saat meliput kegiatan penyegelan PT GRS. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Mungkin saya bisa jelaskan rekan-rekan, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 telah terjadi pengeroyokan di mana ada 2 kejadian. Yang pertama itu pengeroyokan terhadap Humas Lingkungan Hidup, yang kedua terhadap wartawan Tribun. Dari hasil penyidikan kami mengamankan 5 orang. Yang pertama, 3 orang ini berperan untuk memukul, memiting, dan menendang korban humas dari Lingkungan Hidup. Dan 2 orang ini yang melakukan pengeroyokan terhadap teman-teman wartawan. Dari ketiga orang yang melakukan pengeroyokan, yang pertama saudara K. K ini merupakan security yang ada di PT Genesis, dan setelah kami cek dia juga merupakan anggota Ormas BPKB. Terus yang kedua terhadap B. B ini merupakan security terhadap karyawan PT Genesis, dan R ini merupakan warga sekitar sana dan dulunya kerja di PT Genesis. Yang kedua, yang terhadap pengeroyokan wartawan, ada 2 orang yang kita amankan. Yang pertama itu saudara S alias I, terus saudara A alias M, di mana kedua orang ini melakukan pengejaran terhadap wartawan dan memukul baik di bagian kepala maupun bagian punggung. Oke. Pelaku diamankan di mana aja, Dan? Kami mengamankannya di daerah Jawilan dan Kopo pada hari Kamis dan juga hari Sabtu malam subuh. Pasal yang ditetapkan, Dan? Untuk pasal kami kenakan itu 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Oke, Dan. Sebelum ada pengeroyokan karena ada upaya penghalang-halangannya. Oke. Nah, itu pasal pers nomor pasal 18 dimasukin apa, Dan? Untuk sementara kami menggunakan pasal 170 sesuai dengan laporan yang dilaporkan oleh Humas maupun teman wartawan. Berarti pasal 18 pers itu tidak dimasukkan sementara? Belum. Karena kita atas dasar laporan korban nih, 170. Oke. Pak, ini sudah direncanakan apa belum, Pak? Mereka bisa... Nah, untuk motifnya setelah pemeriksaan yang pertama itu motif terhadap pengeroyokan Humas. Yang niatnya mereka security ini untuk mengambil handphone Humas Lingkungan Hidup karena akan menghapus video pada saat penindakan. Untuk motif pengeroyokan wartawan dari keterangan para pelaku ini, mereka mengira orang-orang atau rekan kita yang dikeroyok ini adalah orang-orang yang sering demo di tempat tersebut karena kesal, makanya melakukan pengejaran dan memukulnya. Itu motif sementara. Ada instruksi nggak? Sementara belum ada. Makanya kami masih berproses untuk penyidikannya. Apabila memang nanti ada penambahan, pasti akan kami sampaikan. Siap manajemen ada yang dipanggil langsung? Ya, rencana kita akan panggil minggu ini maupun juga orang-orang yang ada keterlibatan dalam hal pengeroyokan. Terkait ketua Ormas yang meminta upaya perdamaian kepada wartawan, Dan, sudah diperiksa belum, Dan? Ini juga minggu ini kita akan panggil. Oke? Kalau Kades sekolah gimana? Makanya pihak-pihak yang memang terlibat pasti akan kami panggil. Kami sekarang fokus terkait dengan kejadian pengeroyokan yang dialami Humas Lingkungan Hidup maupun juga wartawan Tribun. Seorang lansia di Pangandaran, Jawa Barat menjadi korban penipuan setelah diiming-imingi bantuan sosial oleh seorang yang menyamar sebagai petugas sensus.
Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah sepeda motor Matic memasuki pekarangan rumah milik Turiah di Kali Pucang, Pangandaran, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat seorang pelaku masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian keluar dengan tergesa-gesa. Belakangan diketahui Turiah menjadi korban penipuan oleh seorang pria Parubaya yang mengaku sebagai petugas sensus bantuan sosial. Pelaku mengiming-imingi korban akan menerima bantuan berupa uang dan sembako. Ia kemudian meminta korban menunjukkan KTP serta mengajaknya masuk ke dalam kamar. Untuk mengalihkan perhatian, pelaku meminta korban membersihkan rumah. Saat korban lengah, pelaku melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Rp2.150.000. Oh, itu diambilnya di mana, Mak? Di tempat tidur. Di tempat tidur. Nyuruh bersih-bersih kompor sama itu bangsa panci. Ya. Terus katanya mau keluar dulu, mau motor di luar. Motor di luar. Seperti sensus gitu ya, Mak? Iya. Oh, terus emang nggak curiga awalnya, Mak? Enggak. Iya. Kemana, Mak? Jadi si pelaku ikut ke kamar, Mak? Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.